Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Ghazi dengan NIM 2315050144. Di sini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah Ad-Dakhil fi At-Tafsir, yang mana tugasnya yaitu penjelasan Al-Asil dan Ad-Dakhil. Baik, yang pertama itu pengertian Al-Asil dulu. Nah, secara bahasa, Al-Asil berarti sesuatu yang asli, pokok, atau memiliki dasar yang kuat dalam kajian tafsir. Nah, Al-Asil itu penafsiran Al-Quran yang bersumber dari dalil-dalil yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah ilmu tafsir. Nah, ada beberapa sumber tafsir Al-Asil. Yang pertama itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Terus ada juga Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi yang sahih. Ada juga penafsiran para sahabat yang mengetahui sebab turunnya ayat dan penjelasan Rasulullah dan lain-lain. Nah, contoh konkret Al-Asil. Contoh pertama itu ada penafsiran surah Al-Fatihah ayat 7 tentang orang-orang yang dimurka dan orang-orang yang sesat. Nah, penjelasan ini tuh berasal dari hadis Nabi yang menerangkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Nah, karena berasal dari hadis sahih tersebut, maka penafsiran ini termasuk Al-Asil. Nah, ada contoh kedua. Contoh kedua dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang menyatakan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, makna ayat ini tuh dipahami melalui hubungan antar ayat dalam Al-Quran sehingga termasuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya pengertian Al-Dakhil. Secara bahasa, Ad-Dakhil berarti sesuatu yang masuk dari luar. Dalam ilmu tafsir, Ad-Dakhil adalah penafsiran yang tidak memiliki landasan yang benar atau memasukkan unsur-unsur asing yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih, kaidah bahasa Arab, maupun prinsip-prinsip ilmu tafsir. Nah, Ad-Dakhil dapat berasal dari riwayat yang lemah atau palsu, kisah Israiliyat yang tidak jelas kebenarannya, fanatisme mazhab, kepentingan politik, ideologi tertentu, atau penafsiran berdasarkan hawa nafsu. Nah, contohnya itu yang pertama itu kisah-kisah Israiliyat yang menjelaskan secara rinci nama anjing Ashabul Kahfi, nah warna anjingnya, atau jumlah pasti orang-orang dalam gua tanpa adanya dalil yang sahih. Nah, informasi seperti ini bukan tujuan utama Al-Quran sehingga termasuk Ad-Dakhil apabila dijadikan dasar penafsiran. Nah, yang termasuk dari Al-Asil meliputi yang pertama itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua tafsir dengan hadis sahih. Yang ketiga tafsir sahabat. Yang keempat tafsir tabi'in yang dapat dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Selanjutnya yang termasuk dari Ad-Dakhil itu yang pertama hadis dhaif dan hadis maudhu sebagai dasar tafsir. Yang kedua Israiliyat yang bertentangan dengan Islam atau tidak jelas sumbernya. Yang ketiga penafsiran yang dipengaruhi hawa nafsu dan lain-lain. Nah, jadi metodologi penelitian tafsir modern seperti semiotika,
semantika, dan hermeneutika dapat digunakan sebagai alat analisis dalam memahami Al-Quran. Namun, metode-metode tersebut tidak boleh menggantikan sumber utama tafsir yang bersifat alhasil. Yang pertama itu semiotika. Semiotika mempelajari tanda dan makna. Dalam penelitian tafsir, semiotika dapat membantu menjelaskan simbol, metafora, dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, hasil analisis semiotika harus tetap dikontrol oleh tafsir yang sahih. Jika semiotika menghasilkan makna yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau ijma' ulama, maka analisis tersebut ad-dakhil. Yang kedua itu semantika. Semantika mengkaji perkembangan makna suatu kata gitu. Metode ini tuh sangat bermanfaat karena membantu memahami makna kosakata Al-Quran sesuai penggunaan bahasa Arab pada masa turunnya wahyu. Yang ketiga itu hermeneutika. Hermeneutika merupakan metode penafsiran teks yang berkembang dalam tradisi barat. Nah, dalam penggunaannya terhadap Al-Quran, hermeneutika perlu disikapi secara kritis. Unsur-unsur yang membantu memahami konteks sejarah, budaya, dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai alat pembantu penelitian. Terus jadi kesimpulannya itu alhasil merupakan penafsiran yang memiliki dasar ilmiah dari bersumber Al-Quran, hadis sahih, penafsiran sahabat, tabi'in, dan ijtihad yang sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Terus sebaliknya ad-dakhil, penafsiran yang berasal dari sumber yang tidak sahih atau dipengaruhi unsur-unsur luar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tafsir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.